Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari yang cerah ini, kita semua masih dipertemukan oleh Allah, ya. Dalam KBM online ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan tak lupa di yaumil akhir nanti mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari mereka semua. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, di pekan ini ya, untuk sentra drama kita akan belajar tentang adab, ya, adab kepada keluarga. Sebentar, adab kepada keluarga inti. Nah, teman-teman, dalam keluarga inti, ya, dalam keluarga inti itu di dalamnya pasti ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Ya. Nah, teman-teman, Pak Cepi akan bacakan TFP hari ini ya, teman-teman ya, disimak ya. Nah, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain, ya, tentang urusan mereka, ya. Terus, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat yang nyata. Itu dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Nah, adab juga termasuk aturan, teman-teman. Aturan itu apa sih? Ya. Aturan adalah pedoman agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Contoh aturan di rumah, ya. Contoh aturan di rumah apa saja, teman-teman? Masuk, keluar, atau keluar rumah mengucapkan salam. Selalu memberitahu jika ingin pergi, ya, meminta izin, ya. Terus yang berikutnya, cium tangan orang tua jika ingin pergi keluar rumah. Ya, selain izin, kita juga harus mencium tangan orang tua. Artinya apa? Kita meminta izin, meminta ridho orang tua. Ya, bila ingin masuk kamar selain kamar kita sendiri, ketuk dulu pintunya, teman-teman. Ya, itu juga termasuk aturan. Ya, berikutnya berbicara dan sikap sopan selalu kepada orang tua. Jadi ketika kita berbicara dengan orang tua, ya, berbicaralah dengan sopan dan lemah lembut, ya. Membuang sampah pada tempatnya, ya. Terus mencuci piring minimal yang piring yang kita pakai, ya. Terus berikutnya menaruh pakaian kotor pada tempat yang disediakan. Nah, itu ya, teman-teman, TFP kita hari ini. Biar lebih jelas, kita saksikan video berikut ini. Soleh-soleha, kalian tahu tidak orang yang paling berjasa untuk kita, yang sudah mengandung 9 bulan, mendidik kita dan membesarkan kita? Ayo, siapa? Kalian pasti tahu. Nah, ini dia. Dia adalah ayah dan ibu kita. Ya, perlu kita ketahui tidak ada yang lebih penting untuk dihormati selain Rasulullah dan orang tua kita. Rasulullah telah memperingatkan kita untuk selalu berbakti kepada orang tua, baik itu orang tua kita sendiri ataupun orang tua lainnya. Maka ada beberapa adab terhadap orang tua yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah yang patut kita contoh. Yang pertama, tidak boleh memandang orang tua dengan tatapan yang tajam karena itu tidak baik.
Seharusnya ketika bertatapan dengan orang tua, kita memberikan tatapan yang hangat dan yang sopan terhadap orang tua. Yang kedua, tidak mendahulukan saat berbicara dengan orang tua. Sebaiknya ketika kita berbicara dengan orang tua, mendahulukan orang tua berbicara. Yang ketiga, apabila berbicara dengan orang tua, gunakan nada dan intonasi yang lemah lembut. Pak Cepi akan berikan contoh percakapan ya teman-teman ya, antara ibu dan anak. Nak, nanti tolong bantu ibu ya merapikan baju. Baik bu, selesai belajar nanti aku akan bantu ibu. Yang keempat, selalu mendahulukan orang tua ya, baik itu makan atau berjalan. Yang kelima, itu selalu mendoakan orang tua. Siapa di antara teman-teman yang selalu mendoakan orang tua? Baik, yuk kita doakan orang tua bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu adalah tentang adab kita kepada orang tua. Berikut Pak Cepi akan putar sebuah film ya. Film Nusa dan Rara, silakan teman-teman simak. Ini adalah sebagian dari adab anak terhadap orang tuanya, ya, patuh dan taat kepada kedua orang tua. Silakan teman-teman disimak video ini. Selesai. Ini? Jangan lupa doa dulu. Oh iya, lupa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di sini kok. Di sini kali. Gak ada. Di sini pasti. Kok gak ada? Di sini pasti ada. Mana sih? Cari buku PR ya. Iya, Oma. Bisa telat nanti. Kemarin ada di sini kok. Udah dicek di bawah selimut belum? Saya yakin kemarin ada di sini. Tapi di kolong nggak ada. Di meja belajar juga nggak ada. Di tas juga nggak ada. Tuh nggak ada. Tuh kan, Nusa itu nggak sabaran sih. Uma tuh kayak peta, penunjuk arah. Nyari sesuatu. Uma hafal semua letak barang-barang di rumah ini loh. Tapi kalau udah nasehatin kita, ngerjain PR. ngomongnya panjang banget. Kalau kata Rara, Uma itu cerewet. Bisa berangkat dulu ya, Uma. Rara juga, Uma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, Uma. Uma itu sigap banget. Uma gak akan ngebiarin kita pergi tanpa perlengkapan sekolah yang lengkap. Apalagi ketinggalan bekal makanan. Wah, udah pasti disusulin sama Uma. Beres. Tinggal di dalam. Kalau kita udah berangkat sekolah, Uma bilang itu saat me time-nya Uma. Me time apaan sih? Katanya sih, waktu yang paling Uma tunggu-tunggu.
waktu yang spesial buat Uma. Gitu ya? Sekarang tinggal masak buat makan siang nanti. Pokoknya Uma itu hebat. Buat Nusa dan Rara, Uma itu kayak superhero. Astagfirullah. Aduh, kenapa ini ya? Punya kekuatan super. Bisa gitu. Kalau lagi nggak ada Uma, kita bisa nonton TV sepuasnya. Apalagi Rara, makan terus. Hah? Mana? Remote mana? Aduh, beresin. Ra, cepet beresin, Ra, beresin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tante Dewi. Bukannya tadi Tante sama Uma. Umanya mana? Begini nih, Nusa, Rara sini deh sebentar. Tante mau ngomong nih. Ya. Kenapa Tante? Jadi, betul tadi Tante sama Uma ke rumah sakit. Lalu Uma ketemu sama dokter, diperiksa. Dan dokter mengatakan kalau Uma sakit. Astagfirullahaladzim. Uma, Ra. Uma itu kayak alarm. Iya. Hah? Astagfirullah. Orang pertama yang selalu berdering untuk ngebangunin kita biar nggak telat. Nusa sama Rara paling suka sarapan sama roti telur. Enak banget. Kayaknya nggak ada roti telur seenak buatan Uma. Gak ada PR yang sulit kalau Uma yang bantuin belajarnya. Rasanya Nusa sama Rara kayak punya guru pribadi. Ini kan kemarin udah dibenerin. Duh, ini gimana sih? Kenapa masih salah ya? Tante Dewi, ini ada soal susah banget. Bantuin ajarin Nusa ya. Maaf Nusa, kenapa? Aduh, Nusa maaf ya. Enggak Tante, nggak jadi. Ini Tante masih ngerjain ini nih. Maaf banget. Iya nggak apa-apa Tante. Tuh kan, ini nih yang salah. Kenapa bisa isi ini ya? Kemarin kan harusnya. Tante Dewi, Rara mau dibacain cerita sebelum tidur. Boleh ya? Rara sayang, Tante minta maaf ya. Hah? Tante Dewi harus selesaiin PR-nya nih. Coba Rara lihat, masih banyak banget kan? Tapi kan Rara nggak bisa tidur kalau nggak dibacain. Biasanya kan Uma yang bacain Rara. Iya sayang, Tante tahu kok. Gini deh, gimana kalau besok nih Tante Dewi janji bakal bacain dongeng buat Rara. Perempuan paling sabar menurut Nusa, ya Uma. Apalagi kalau udah ngadepin rengekannya Rara. Masya Allah, Uma sabar banget. Itu Bang. Kalau udah malam, Abah juga selalu ngingetin. Nusa harus bisa jagain Uma dan Rara kalau Abah lagi jauh di sana. Anak laki harus menjadi pelindung keluarganya. Gitu kata Abah. Ntar Rara malah gak bisa tidur. Nusa awalnya sih gak pede. Tapi kata Abah, Nusa pasti bisa. Nah, ini ceritanya. Pada suatu hari, orang yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal
terkenal di langit. Wah, Tamat deh. Gimana? Ya, udah tidur. Alhamdulillah. Akhirnya Nusa berhasil bacain dongeng untuk Rara sebelum tidur. Nusa baru ngerti kalau jadi Uma itu gak gampang. Kebayang, Uma pasti capek banget. Uma selalu ada 24 jam buat Nusa, buat Rara, buat Abah. Sedikit pun Uma gak pernah ngeluh. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusa gak akan pernah bisa balas kebaikan dan kasih sayang Uma. Nusa cuma punya doa untuk Uma, Abah, Rara, supaya kita semua dikumpulkan lagi di surganya Allah. Astagfirullah, kesiangan ini, kesiangan. Aduh. Anak-anak pasti telat. Aduh. Nusa bangun sayang. Aduh, ini pasti belum bangun kan. Aduh. Hah? Loh, ini kok nggak ada? Aduh. pagi Tante Dewi. Tante Dewi, sini Tante. Ya sarapan dulu. Kan Nusa udah buatin roti telur. Uma pernah bilang kan, kalau Nusa itu harus mandiri. Soalnya kirain Jadi gak boleh bergantung sama orang lain. Nah, sekarang Nusa udah bisa bikin roti telur. Gak pakai gosong lagi. Ya, walaupun gak seenak buatan Uma sih. Makanya Uma cepet sembuh dong, biar bisa bikin roti telur yang enak lagi. Tapi sekarang Nusa juga bangunnya lebih pagi. Udah gitu, Nusa juga rapiin tempat tidur sendiri, Uma. Pokoknya Uma gak usah khawatir deh. Masya Allah, pinter ya anak Uma. Iya, Uma. Makasih ya sayang, udah jadi anak hebat buat Uma, Abah, dan Rara. Uma seneng banget dengarnya. Anak Uma udah mandiri. Rara juga mandiri. ini aku taruh di sini Mandi ya kalau ada yang mau minum ya. sendiri. Pakai baju sendiri. Gaya tuh, Uma. Iya, Terus ih pinter. sarapan sendiri. Tidur sendiri. Rara juga pinter. Oh ya Uma, Apa? roti Kenapa? telur buatannya Tante Dewi gosong. Hah? Iya, Uma. Gosong? Bener. Masa sih? Wah. Ini pasti ngomongin aku ya? Iya kan? Pasti kamu lagi ceritain tentang roti terenak di dunia meskipun gosong itu. Iya, gosong. Ada Tante Dewi. Gosong kayak panci Uma. Tante Dewi Kalau bikin gitu. terus Tante Dewi. Nah, seru ya teman-teman ya. Filmnya ya Nusa dan Rara ya tentang adab terhadap orang tua ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman adab terhadap orang tua itu yaitu patuh dan taat kepada kedua orang tua. Ya bukan hanya itu saja ya. Jadi ketika kita mau berpergian, ketika kita mau main, ya contohnya main ya,
kita juga harus minta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Selain meminta izin, kita juga harus meminta restu atau bersalaman, mencium tangan kedua orang tua. Nah, berikutnya teman-teman, tugas teman-teman di rumah yang pertama adalah mengisi LK. Ya, mengisi LK. Setelah itu teman-teman ya mengisi LK-nya dalam 1 pekan. Ya, itu juga kalau yang dilakukan silakan checklist. Kalau yang tidak dilakukan tidak boleh di checklist. Ya, yang kedua yaitu adalah menceritakan kembali tentang adab terhadap orang tua. Ya, jadi adab yang termasuk adab orang tua itu apa saja, ya? Bagaimana sikap seorang anak kepada orang tua, ya, kepada ayah, kepada ibu, terus kepada saudara, kakak atau adik. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa Pak Jaki sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat.